Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang gelandangan yang hidupnya serba kekurangan, tiba-tiba menemukan seorang wanita cantik tergeletak tak berdaya di semak belukar. Bukan sembarang wanita, ia ternyata seorang tante kaya raya yang kehilangan ingatan. Dari pertemuan tak terduga inilah hidup Herman berubah setelahnya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Fajar baru saja menyingsing ketika Herman menyeret karung lusuh di jalan kampung yang masih lengang. Ia menguap lebar, kaki telanjang menapak di sandal jepit hijau tua yang sudah aus sebelah. Kaos coklat muda yang ia kenakan tampak basah oleh peluh dini hari, sementara sarung kotak-kotaknya berkibar ringan tertiup angin pagi. Ketika hendak berhenti di semak-semak untuk buang air kecil, pandangannya tiba-tiba terpaku. Ya Allah, bidadari nyasar, gumamnya terperanjat. Di hadapannya duduk seorang wanita berkulit putih bersih, rambut hitam panjang tergerai kusut menutupi sebagian wajah. Ia mengenakan dres putih tipis, tanpa alas kaki. Hati-hati, Herman mendekat. Bu, Tante, Mbak, Kak, suaranya gugup. Wanita itu menoleh, parasnya begitu cantik, namun sorot matanya kosong. Saya siapa? Tanyanya lirih. Herman garuk-garuk kepala, ikut bingung. Loh, ya saya juga nggak tahu, Bu, Tante, Mbak. Aku lupa semuanya. Kamu siapa? Saya Herman, kerjaannya mulung, jawabnya cengengesan. Wanita itu mengernyit, seolah mencoba mengingat sesuatu. Kalau gitu, saya panggil Tante Erni aja, ya, usul Herman. Erni, bisik wanita itu pelan. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya oleng. Herman spontan menahan. Pelan-pelan, Tante. Badan Tante lembut banget, kayak tahu susu. Erni hanya menatap bingung, tanpa komentar. Yuk ikut saya aja, meski tempatnya cuma di kolong jembatan. Aman kok dari maling. Soalnya, malingnya ya saya sendiri. Herman tertawa sendiri. Erni tak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil. Maka berjalanlah keduanya menyusuri jalan kampung yang mulai terang. Kolong jembatan itu sempit, becek, dan berbau anyir. Tapi bagi Herman, itu rumah. Ada tikar plastik robek, bantal dari karung bekas, dan kaleng sarden kosong yang ia susun jadi rak. Karung lusuh berisi botol dan kaleng tergeletak di sudut. Erni berdiri kaku. Herman buru-buru merapikan tikar. Maaf ya Tante, cuma ini yang saya punya. Duduk aja sini, nggak usah takut sama kecoa, dia juga takut sama Tante. Pelan-pelan Erni duduk. Herman lalu mengeluarkan kaleng sarden terakhir yang ia simpan untuk lebaran. Tante mau makan? Ini sarden spesial, kalengnya penyok sebelah tapi isinya mantap. Ia menyendok sarden dengan tutup kaleng dan menyodorkan. Maaf ya, nggak ada sendok emas. Kalau Tante mau, saya bisa cari di tempat sampah belakang hotel. Erni tersenyum kecil lalu tertawa ringan. Herman bengong, itu tawa pertama yang ia dengar darinya. Hatinya seperti digelitik sesuatu yang hangat. Makasih, Herman, kamu baik. Ya iyalah, masa ganteng doang, sahutnya percaya diri. Erni mengunyah pelan. Kamu sendirian di sini? Iya, dulu ada teman namanya Slamet, tapi dia kawin sama ibu kantin di pasar. Ya sudah, saya ditinggal kayak baju lebaran gak laku. Erni tersenyum tipis lalu menatap langit-langit kolong. Aku benar-benar lupa siapa aku, tapi aneh, aku merasa nyaman di sini. Herman cengengesan. Mungkin Tante dulunya ikan, jadi cocok tinggal di bawah jembatan. Kamu aneh, Erni menepuk bahunya. Mereka tertawa bersama. Bagi Herman, itu kali pertama ia merasa dirinya bukan sekadar gembel. Dan untuk pertama kalinya, kolong jembatan terasa hangat, bukan karena uap got, tapi karena ada seorang wanita cantik yang duduk di sana memanggilnya baik. Hari itu, Herman sibuk menambal sarung dengan benang dari karung bekas.
Ernie duduk tak jauh, mencoba merapikan rambut dengan jari. Bau got samar tercium, tapi tidak mengusik suasana hati mereka. "Tante, dress putih itu nggak kedinginan? Tipis banget soalnya," tanya Herman. "Aku cuma punya ini," jawab Ernie malu. Herman memeluk lutut, lalu bertanya lirih, "Kalau ingatan tante balik, tante masih mau ngobrol sama saya?" Ernie menoleh. "Kenapa tanya begitu?" "Ya saya kan gembel. Kalau ternyata tante orang kaya, artis, atau istri pejabat, terus ingat semuanya, tante pasti jijik lihat saya." Hening sesaat. Ernie mendekat, menatapnya. "Aku memang lupa siapa diriku. Tapi aku tahu satu hal, kamu nolong aku tanpa tanya-tanya. Kamu kasih makan, kasih tempat berteduh. Aku belum tahu siapa aku, tapi aku merasa aman, cuma kalau dekat kamu." Herman menunduk, jantungnya berdebar. Rasanya aneh, seperti jatuh cinta, bercampur bau got. Hari-hari berikutnya, kolong jembatan itu berubah. Suatu pagi, Ernie membawa kaleng bekas berisi bunga liar. "Aku nemu di pinggir kali. Cantik, ya?" "Iya, kayak kamu," jawab Herman cepat. Ernie melirik geli. "Ih, gombal. Aku serius. Bunga itu cantik, tapi kamu lebih mirip kembang tahu. Lembut, putih, goyang kalau kesenggol." Ernie tertawa keras sampai rebah di tikar plastik. Herman ikut tertawa. Pagi itu terasa damai. Tak ada suara mobil, tak ada televisi, hanya gemericik air kali dan teriakan tukang bubur dari kejauhan. "Hari ini tante ingat sesuatu?" tanya Herman sambil memutar kaleng sarden kosong di tangannya. Ernie menggeleng pelan. "Belum, tapi aku merasa pernah punya rumah besar, kasur empuk, dan sepatu hak tinggi." "Aneh ya, sekarang malah nyaman jalan nyeka." Herman menunduk, matanya tertuju pada kaki Ernie yang tetap bersih meski tanpa alas. Perasaan aneh menyelip di dadanya. "Kalau nanti tante beneran ingat, terus ninggalin saya harus gimana?" Ernie terdiam, lalu menatapnya lekat-lekat. "Kalau aku bisa memilih, aku nggak mau ingat. Aku takut, begitu tahu siapa diriku, aku justru kehilangan kamu." Kata-kata itu membuat Herman tercekat, perutnya seperti diaduk-aduk. Ada manis sekaligus panas. Tiba-tiba ia bangkit, meraih kaleng berisi bunga liar. "Tante Ernie, saya mungkin miskin, bajunya cuma satu. Tapi saya mau jujur, saya suka sama tante." Ernie terkejut, hampir saja menjatuhkan kaleng bunganya. "Saya nggak ngerti saya ini siapa. Tapi hati saya tahu apa yang saya rasain. Dan yang saya rasain, itu kamu." Sejenak hening. Lalu Ernie tersenyum tipis. "Kamu aneh. Tapi aku suka." Di bawah kolong jembatan yang kumuh, dua jiwa yang tak sempurna mulai saling menambal luka, seperti sarung robek yang dijahit dengan benang bekas. Sederhana, tapi tetap hangat saat dipakai. Sejak pagi langit mendung, tapi Herman justru bersemangat. Ia menemukan sandal jepit utuh merek terkenal, meski hanya sebelah. Dengan wajah sumringah, ia tunjukkan pada Ernie. "Tante, lihat, kalau ketemu pasangannya, tante bisa jalan kemana aja tanpa takut keserimpet." Ernie tertawa sambil duduk di tikar plastik. Rambutnya ia ikat dengan tali rafia. "Hebat kamu, men. Bisa bikin semua hal kelihatan lucu." Tiba-tiba hujan turun deras. Air masuk ke kolong jembatan, bocor dari celah-celah atas. Tikar mereka basah, kaleng sarden mengambang. "Aduh, bantal saya hanyut." Herman panik mengejar karungnya yang terbawa arus. Ernie berdiri menggigil, dres putih tipisnya menempel ke kulit, basah kuyup. Melihat itu, Herman cepat-cepat menariknya ke dalam pelukan. Kaku tapi tulus. "Sini tante, peluk saya aja. Saya udah biasa kedinginan. Tapi jangan sampai tante masuk angin." Ernie diam, membiarkan tubuhnya menyatu dalam hangat pelukan gembel lusuh itu. Matanya tiba-tiba panas. "Kamu tahu, men, sejak di sini aku ngerasa punya arti." Herman menatapnya.
Saya juga, Tante. Biasanya saya cuma ngobrol sama botol plastik. Sekarang bisa ngobrol sama wanita beneran, cantik pula. Ernie menepuk dadanya pelan. Kamu bisa banget bikin aku senyum, padahal suasananya kayak genangan air got. Herman tersipu. Kalau bisa, jangan ingat masa lalu deh, Tante. Biar kita bikin masa depan, walau dari bawah jembatan. Ernie menatap hujan yang jatuh deras, lalu kembali menatap Herman. Kalau aku bisa memilih, aku juga nggak pengen ingat siapa diriku. Aku cuma mau di sini, sama kamu, dengan bau got dan semua konyolnya. Pelukan mereka bertahan di tengah derasnya hujan, air kotor, dan bocoran langit. Dari tempat sempit itulah, tumbuh cinta sederhana yang terasa seolah milik dunia. Pagi berikutnya, langit masih kelabu. Herman membuka karung lusuhnya dan menemukan 2 bungkus mie instan sisa. 1 tanpa bumbu, 1 lagi tinggal bumbunya. Dengan semangat koki Hotel Bintang 5, ia menyiapkan sarapan istimewa. Selamat pagi, Tante. Menu hari ini, mie rasa harapan, topping kerupuk angin, plus cinta tulus, katanya bangga. Ernie menahan tawa. Kamu ini ada-ada aja. Tapi aku lapar, jadi ayo bawa ke sini. Herman menyodorkan mangkuk plastik bekas margarin berisi mie rebus encer. Ernie menerimanya dengan senyum lebar, mencicipi pelan. Rasanya kayak mie biasa. Tapi entah kenapa lebih bahagia. Herman mengangguk mantap. Soalnya dimasak pakai rasa suka sama kamu. Goda Ernie dengan mata berbinar. Usai makan, mereka duduk bersebelahan di atas tikar yang mulai kering. Hening, tapi hangat. Ernie tiba-tiba bertanya serius. Men, kamu pernah pacaran? Herman garuk kepala. Pernah suka, tapi nggak pernah disuka balik. Saya ini siapa coba? Tapi, kamu bikin saya ngerasa dihargai. Itu jarang banget. Ernie menatapnya lembut. Nggak semua orang bisa bikin orang lain ngerasa begitu. Herman menunduk gugup. Saya nggak ngerti cara pacaran. Tapi kalau soal sayang, saya bisa kasih semuanya. Termasuk karung lusuh itu. Kalau Tante mau, bisa saya sulap jadi tas tangan. Ernie tertawa kecil, tapi tawanya berakhir dengan hening yang dalam. Kadang aku takut, men. Kalau tiba-tiba aku ingat semua, gimana kalau ternyata aku istri orang? Atau punya anak? Atau hidupku jauh dari kamu? Herman menatap matanya mantap. Kalau nanti Tante ingat dan harus pergi, saya bakal ikhlas. Tapi sebelum itu, saya cuma mau Tante tahu satu hal. Apa? Saya nggak pernah sebahagia ini seumur hidup saya. Ernie merasa hatinya tersentuh. Ia meraih tangan Herman perlahan. Aku juga, bisiknya. Hari itu, di bawah langit yang kelabu, 2 orang tanpa harta duduk bersebelahan. Hati mereka justru terasa penuh. Penuh tawa, mie instan, dan rasa yang tumbuh diam-diam tanpa mereka sadari. Ernie sedang menyisir rambut panjangnya dengan garpu plastik bekas yang sudah dicuci bersih. Tak jauh dari sana, Herman sibuk menjahit sarung robek dengan benang yang ia tarik dari kantong kresek bolong. Men, aku makin heran. Rambutku ini rasanya biasa disalonin tiap minggu. Sekarang malah disisir pakai garpu, ucap Ernie sambil tertawa kecil. Herman menoleh sekilas. Tante kan emang cantik. Disisir lidi pun tetap bagus. Modus lagi, Ernie pura-pura merajuk. Bukan modus. Kalau saya punya uang, udah saya beliin salon keliling. Tapi karena nggak punya, ya saya kasih karung buat bantal aja, biar leher Tante nggak pegel. Ernie tertawa, lalu merebahkan diri di atas karung lusuh Herman. Ternyata empuk juga. Saya bilang juga apa? Karung ini kualitas premium. Pernah nyimpen botol, kaleng sarden, bahkan hati saya yang patah. Jawab Herman sambil cengengesan. Ernie terkekeh lalu menatap langit. Aku senang banget ketemu kamu. Meski hidup kita jauh dari enak, tapi hati aku tenang. Herman ikut berbaring di sampingnya. Saya juga, Tante. Biasanya tidur ditemani kardus dan tikus.
Sekarang ada wanita cantik. Sunyi 1 jam. Angin sepel-sepau menerbangkan rambut Ernie ke wajah Herman. Diam-diam ia menghirup aroma sabun murahan yang masih tersisa dari mandi semalam di musola. Tante. HM. Herman menoleh perlahan. Boleh nggak saya nyium tante? Ernie menatapnya serius. Herman mengangguk mantap. Kalau nanti tante ingat semuanya dan harus pergi, saya pengen punya kenangan, walau cuma sekali. Ernie terdiam sebentar, lalu mengangguk pelan. Herman mendekat, jantungnya berdetak keras. Dan akhirnya, di bawah terik siang, di atas tikar plastik bau sarden, bibir mereka bersentuhan. Singkat, tapi cukup untuk mengubah arah hidup. Saat Ernie membuka mata, sorotnya berubah. Tidak lagi kosong, melainkan tajam, sadar, dan penuh rasa takut. Herman, suaranya bergetar. Iya, tante. Aku ingat sesuatu. Herman terperanjat. Apa tante ingat siapa tante? Ernie memegangi kepalanya. Namaku Wulan. Aku tinggal di pinggiran kota. Suamiku. Tuhan, aku punya suami. Kami bertengkar besar, dia selingkuh. Aku kabur dari rumah. Herman terdiam, menunduk. Jadi tante bukan orang hilang, cuma orang lari. Ernie mengangguk. Aku benar-benar lupa sebelumnya. Tapi setelah kamu cium, semua ingatan datang sekaligus. Herman mencubit lengannya sendiri, seolah menahan kenyataan. Jadi tante bakal balik? Ernie menggigit bibir. Aku nggak tahu. Suamiku kasar, posesif. Tapi aku juga nggak mungkin selamanya tinggal di bawah jembatan. Jadi, kamu marah? Tanya Ernie lirih. Enggak. Sedih iya, tapi marah? Gimana saya bisa marah sama orang yang bikin saya ngerasa hidup lagi? Ernie menatap Herman lama. Kamu orang paling tulus yang pernah aku kenal. Karena saya nggak punya apa-apa selain hati, tante. Suasana menjadi kaku. Ernie memalingkan wajah, menatap tikar kumal yang mendadak terasa terlalu nyata. Dunia fantasi mereka retak, kenyataan mengetuk dari luar kolong jembatan. Aku butuh waktu, ucap Ernie akhirnya. Buat mikir. Buat tahu, mau balik atau tetap di sini. Herman mengangguk. Di dalam hatinya badai bergemuruh, tapi wajahnya tetap tenang. Ambil waktu sepuasnya, tante. Saya tetap di sini, bareng karung sarden kosong, dan kenangan kita. Senja pun datang. Mereka duduk bersebelahan, tapi jarak terasa renggang. Hati masih saling terikat, meski bayang masa lalu mulai menghantui. Keesokan paginya, Ernie duduk diam di atas tikar, memeluk lutut. Wajahnya muram, rambut kusut, mata sembab akibat semalaman menangis. Sementara itu, Herman di tepi sungai kecil mencuci 2 botol bekas. Airnya keruh, tapi ia sikat dengan hati-hati, seakan ingin memberi yang terbaik walau cuma sepasang botol kosong. Men, panggil Ernie lirih saat Herman kembali. Iya, tante. Aku mimpi semalam. Tentang rumahku. Tentang suamiku. Tentang anakku. Herman terkejut. Anak? Ernie mengangguk pelan. Iya, aku punya anak perempuan. Umurnya sekitar 20. Aku lupa wajahnya, tapi aku yakin dia sedang menunggu aku pulang. Saat waktu hampir habis, Ernie berkata pelan, aku harus pulang, men. Bukan karena aku tak betah di sini, tapi karena aku seorang ibu. Hilman menunduk, menahan rasa. Saya mengerti, jawabnya lirih. Namun sebelum ia benar-benar pergi, Ernie menambahkan, tapi aku punya satu tawaran. Hilman menoleh, matanya basah. Tawaran apa? Begini, ikut aku. Kita mandi, bersih-bersih. Aku akan katakan pada keluargaku kalau kamu orang yang telah menolongku. Kamu bisa tinggal di rumahku, jadi sopir kepercayaan, tukang kebun, atau pekerjaan apa saja. Yang penting kamu dekat. Hilman terdiam.
Tawaran itu terdengar menggiurkan, tapi juga menakutkan. Tapi saya ini bukan siapa-siapa, Tante. Bagaimana kalau keluargamu merendahkan saya? Ernie menggenggam tangannya erat. Biarkan saja. Aku butuh orang jujur dalam hidupku. Aku lelah bersama orang-orang munafik. Mata Hilman semakin berkaca-kaca. Saya takut, Tante. Jangan. Kamu sudah menyelamatkanku waktu aku hilang. Sekarang biar aku yang menyelamatkanmu dari hidup yang keras ini. Saat matahari mulai merangkak naik, mereka berdiri berdampingan. Untuk pertama kalinya, Hilman merasa ada secercah harapan. Namun ia tahu, dunia tidak selalu seindah impian. Satu langkah menuju atas bisa berarti kehilangan segalanya. Sore harinya, mereka sampai di sebuah rumah megah di pinggiran kota. Ernie menggenggam tangan Hilman erat-erat. Kamu siap? Tanyanya. Siap, meski malu juga, jawab Hilman setengah bercanda. Ernie tertawa kecil lalu menekan bel rumah. Tak lama, seorang wanita muda membukakan pintu. Parasnya cantik, anggun, sekaligus terasa familiar. Mama, serunya sambil memeluk Ernie erat. Setelah itu, matanya langsung menatap tajam pada Hilman. Ini siapa? Tanyanya. Namanya Hilman. Dia yang menyelamatkan Mama, jawab Ernie bangga. Wanita itu adalah putri Ernie. Ia menunduk singkat. Terima kasih, Mas Hilman. Namun Hilman mengernyit heran. Kenapa begini? Tanyanya pelan. Sang putri menarik napas berat. Mama sering begitu sejak bercerai dengan Papa. Dokter bilang Mama mengidap gangguan disosiatif. Kadang Mama lupa siapa dirinya, lalu hidup sebagai orang lain, dan itu terjadi berulang kali. Ernie langsung terduduk lemas. Hilman berjongkok di sampingnya, mencoba memberi kekuatan. Putrinya terdiam lama, lalu berkata lirih, kalau Mama bahagia bersama dia, aku tak bisa melarang. Ernie menoleh pada Hilman, yang saat itu tersenyum sambil menggenggam tangannya. Kalau Tante lupa lagi, ucap Hilman, saya rela jatuh cinta dari awal, berkali-kali. Dan di depan rumah mewah itu, dua jiwa yang lama tersesat akhirnya menemukan rumah mereka. Bukan pada bangunan megah, melainkan di dalam hati masing-masing. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.